Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai regresi berganda yang dibuat oleh Bapak Rahmudin. Regresi berganda yaitu memiliki beberapa poin. Yang pertama yaitu regresi sederhana dengan satu variabel independen kurang mencerminkan perilaku variabel ekonomi. Misalnya, volume penjualan tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya pengeluaran iklan, tapi juga variabel lain seperti harga barang pesaing, pendapatan konsumen, dan sebagainya. Bentuk umum dari regresi berganda dapat dituliskan dengan formula sebagai berikut. Misalkan kita mempunyai dua variabel independen, formulanya sebagai berikut. B1 dan B2 merupakan koefisien regresi parsial. B1 adalah mengukur perubahan rata-rata atau nilai harapan Y terhadap perubahan dengan asumsi variabel X kuat S2 tetap. B2 mengukur perubahan rata-rata atau nilai harapan Y terhadap perubahan per unit asumsi variabel X2 tetap. Metode OLS untuk mendapatkan koefisien regresi berganda sebagai berikut. Yang digunakan yaitu menggunakan B0, B1, dan B2. Yang selanjutnya, asumsi OLS terdapat beberapa metode. Yang pertama yaitu hubungan antara variabel independen X dan variabel independen X dan variabel independen Y adalah linear dalam parameter. Yang kedua, X nilainya tetap untuk observasi yang berulang-ulang. Dalam regresi berganda diasumsikan tidak ada hubungan linear antara variabel independen atau tidak ada multikolinearitas. Yang ketiga, nilai harapan atau rata dari residual adalah 0. Formulanya dapat dilihat. Yang keempat, varian dari residual adalah sama. Pelanggaran dari asumsi ini disebut dengan heteroskedastisitas, yaitu varian tidak sama dengan formula. Yang kelima, tidak ada serial korelasi antara variabel residual atau residual tidak saling berhubungan dengan residual yang lain. Pelanggaran dari asumsi disebut dengan autokorelasi. Yang keenam, variabel residual berdistribusi normal. Jika asumsi 1-5 terpenuhi, menghasilkan estimator yang tidak bias, linear, dan mempunyai varian yang minimum, dapat diketahuinya yang selanjutnya yaitu tidak bias, yaitu nilai harapan sama dengan nilai yang sebenarnya. Linear, yaitu linear terhadap variabel independen Y. Varian yang minimum, estimator yang tidak bias dengan varian minimum disebut estimator yang efisien. Standard error of estimate. Standard error estimate mengukur persebaran atau variasi nilai aktual terhadap nilai prediksi yang berada pada garis regresi. Formula standard error of estimate regresi yaitu sebagai yang tertera pada samping. Formula untuk menghitung standard error untuk koefisien regresi terdapat 3 formula. Dari 3 tersebut, R12 merupakan korelasi antara variabel independen X1 dan X2. Contoh regresi berganda dengan dua variabel independen yaitu bagaimana pengadaan dan pengeluaran iklan mempengaruhi nilai penjualan komputer per bulannya. Sebagai komputer diambil sebagai sampel secara random. Berikut volume penjualan, harga, pengeluaran iklan, dan diskon dari cara tersebut. Yang diperlukan yaitu carilah koefisien regresi dan interpretasikan nilai koefisien regresi. Carilah besarnya standard error of koefisien. Mencari koefisien regresi berganda dengan SPSS yaitu menggunakan formula koefisien. Yang pertama, interpretasi
intercept B0 sebesar 109,685. Artinya ketika harga dan pengeluaran iklan besarnya 0, volume penjualan sepeda motor sebesar 109,685 juta. Besarnya koefisien regresi harga B 1-7,360, artinya ketika harga naik turun sebesar 1 juta rupiah, maka nilai penjualan akan naik turun sebesar min 7,360 juta dengan asumsi pengeluaran iklan 0. Besarnya koefisien regresi pengeluaran iklan B 25,093, artinya ketika pengeluaran iklan sebesar 1 juta, maka nilai penjualan akan naik turun sebesar 5,093 dengan asumsi iklan 0. Yang selanjutnya, besarnya standar error of efisien regresi masing-masing sebesar 12,709. Yang selanjutnya yaitu koefisien determinasi dan koefisien determinasi yang disesuaikan. Koefisien determinasi nilainya tidak pernah menurun jika variabel independen terus ditambah. Walau penambahan variabel independen belum tentu mempunyai pembenaran dari teori ekonomi ataupun logika ekonomi. Yang selanjutnya, sebagai alternatifnya digunakan koefisien determinasi yang disesuaikan, tidak merupakan fungsi dari variabel independen. Kembali ke kasus sebelumnya, pengaruh harga dan iklan terhadap penjualan komputer dapat digunakan rumus formula sebagai yang tertera pada di samping. Mencari koefisien determinasi dengan SPSS yaitu menggunakan model summary. A besar dapat diketahui dari uji tersebut. A besarnya koefisien determinasi 0,593 dan besarnya koefisien determinasi yang disesuaikan sebesar 0,546. Nilai koefisien determinasi yang disesuaikan lebih kecil dari nilai koefisien determinasi. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,593 mempunyai makna bahwa variasi terhadap iklan terhadap komputer dijelaskan oleh variasi harga dan pengeluaran iklan sebesar 59,3 sebesar 40,7% dijelaskan oleh variabel lain. Evaluasi dari hasil regresi meliputi satu, penilaian seberapa baik model regresi menjelaskan variasi variabel independen melalui koefisien determinasi R kuadrat. Yang kedua, uji signifikansi model, yaitu uji pengaruh semua variabel independen secara serentak terhadap variabel independen melalui uji F. Yang ketiga, uji signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individual melalui uji D. Yang keempat, uji asumsi regresi linear klasik atau ordinary least squares atau ULS. Uji kebaikan garis regresi melalui R kuadrat. Pada contohnya, regresi berganda volume penjualan komputer diketahui bahwa besarnya koefisien determinasi sebesar 0,593. Angka ini berarti bahwa variasi harga dan pengeluaran iklan mampu menjelaskan variasi penjualan komputer sebesar 59,3%, sisanya sebesar 40,7% dijelaskan oleh variabel independen yang lain. Uji signifikasi model dengan uji V. Uji F digunakan untuk uji signifikasi model, yaitu apakah semua variabel independen secara serempak terhadap variabel independen. Uji F menggunakan analisis varian ANOVA, yaitu menggunakan rumus TSS sama dengan ESS plus RSS. Analisis varian atau ANOVA-nya dapat dilihat menggunakan uji formula. Prosedur uji dapat dijelaskan sebagai berikut. H0 B1 sama dengan B2 sama dengan B3 sama dengan hingga sama dengan 0. HA B1 tidak sama dengan B2 tidak sama dengan B3 tidak sama dengan 0. Hipotesis 0 mengatakan semua variabel independen secara bersama-sama tidak sama terhadap variabel independen, dan hipotesis alternatifnya menggunakan semua variasi independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel independen. Yang kedua,
mencari nilai hitung dan nilai kritis dari variabel distribusi F. Nilai kritis dicari dengan besarnya signifikansi dan df. Besarnya df ditentukan oleh numerator K-1 dan df untuk yang ketiga, keputusan menolak atau gagal menolak HO. Jika F hitung lebih besar dari F kritis, maka kita menolak H0. Jika F hitung lebih kecil dari F kritis, maka gagal menolak H0. Apakah pengeluaran iklan dan jumlah sales penjualan secara bersama mempengaruhi volume penjualan komputer dengan tingkat signifikansi 5%? Dapat digunakan menggunakan uji signifikansi ANOVA. Signifikansinya yaitu 0,000 itu. Setelah mengetahui langkah-langkahnya, dapat diketahui dengan nilai F hitung 12,4002 lebih besar dari F kritis 3,59 sehingga menolak hipotesis 0. Kesimpulannya, harga dan pengeluaran iklan secara bersama-sama berpengaruh terhadap volume penjualan sepeda motor. Uji simulasi model dengan p-value. Keputusan menolak atau gagal menolak H0 pada uji F bisa dilakukan dengan membandingkan antara nilai p-value dengan tingkat signifikansi yang dipilih alfa. Jika nilai p-value lebih kecil alfa yang dipilih, maka kita menolak H0. Jika nilai p-value lebih besar alfa yang dipilih, maka gagal menolak H0. Nilai p-value 0,000 sehingga menolak hipotesis 0, yang berarti nilai dari p-value tersebut lebih kecil dari 0,05. Uji simulasi variabel independen dengan uji T. Prosedurnya yaitu uji hipotesis satu sisi positif H0 B1 sama dengan 0, B1 lebih besar HA B1 lebih besar dari 0. Uji hipotesis satu sisi negatif H0 B1 sama dengan 0, HA B1 lebih kecil dari 0. Hipotesis dua sisi H0 B1 sama dengan 0, HA B1 tidak sama dengan 0. Yang kedua, nilai T kritis dari tabel distribusi pada A dan degree of freedom sebesar N-K, di mana N jumlah observasi dan K jumlah parameter estimasi. Nilai T hitung dicari dengan formula yang tertera. Yang ketiga, membuat keputusan. Jika nilai T hitung atau absolut lebih besar dari nilai T kritis, maka menolak H0. Jika nilai T hitung atau absolut lebih kecil dari nilai kritis, maka gagal menolak H0. Dapat dilihat melalui dua formula tersebut. Nilai probabilitas di dalam signifikansi variabel independen. Alfa adalah probabilitas menolak hipotesis yang benar. Semakin kecil alfa berarti semakin kecil probabilitas menolak hipotesis yang benar. Alfa biasanya ditentukan sebesar 1%, 5%, dan maksimum 10%. Nilai p-value adalah probabilitas pada tingkat signifikansi yang tepat berkaitan dengan besarnya nilai alfa yang sebenarnya. Jika nilai p-value lebih kecil dari nilai alfa, maka kita menolak hipotesis 0. Jika p-value lebih besar dari nilai alfa, maka kita gagal menolak hipotesis 0. Kembali ke contoh yang tertera di atas. Buatlah hipotesis pengaruh harga dan pengeluaran iklan terhadap penjualan. Yang kedua, ujilah dengan uji T apakah variabel harga dan pengeluaran iklan berpengaruh terhadap penjualan komputer dengan tingkat signifikansi 1%. Ujilah apakah variabel harga dan pengeluaran iklan berpengaruh terhadap penjualan komputer dengan menggunakan evaluasi nilai p-value
Dari ketiga soal tersebut, yang pertama, A. Variabel harga dan pengeluaran iklan berpengaruh negatif dan positif terhadap penjualan komputer. Yang B. Evaluasi pengaruh variabel harga terhadap penjualan. H0 B1 sama dengan 0, HA B1 lebih kecil dari 0. T kritis dengan alfa 1% dan DF N min K, yaitu 20 min 3 sama dengan 17. Pada uji satu sisi sebesar 2,567. T hitung sebesar min 7,360 atau 2,069 sama dibagi 2,069 sama dengan min 3,557. T hitung 3,557 lebih besar dari T kritis 2,567 sehingga menolak H0. Kesimpulannya, harga berpengaruh negatif terhadap volume penjualan. Evaluasi pengaruh variabel pengeluaran iklan terhadap penjualan. H0 B1 sama dengan 0, HA B1 lebih besar dari 0. T kritis dengan signifikansi 1% dan DF N min K, yaitu 20 min 3 sama dengan 17. Pada uji satu sisi sebesar 2,567, T hitung sama dengan 5,097 per 1,597, dihasilkan 3,189. T hitung 3,189 lebih besar dari T kritis 2,567 sehingga menolak H0. Kesimpulannya, pengeluaran iklan berpengaruh positif terhadap volume penjualan. Yang selanjutnya yaitu evaluasi pengaruh variabel independen dengan p-value. Setiap program komputer memberi informasi nilai p-value. Koefisien regresi nilai p-value ditunjukkan pada kolom signifikansi di program SPSS. Nilai ini merupakan nilai uji dua sisi, sedangkan uji satu sisi maka harus dibagi menjadi dua menggunakan formula koefisien. Yang pertama yaitu evaluasi pengaruh variabel harga terhadap penjualan. Yang kedua, evaluasi pengaruh variabel pengeluaran iklan terhadap penjualan. Variabel independen kualitatif. Ada beberapa, yaitu ada dua jenis variabel di dalam regresi, yaitu variabel kuantitatif dan kualitatif. Variabel dilaporkan dalam bentuk angka numerik disebut variabel kuantitatif seperti volume penjualan, pengeluaran iklan. Variabel dilaporkan dalam bentuk atribut bukan angka numerik disebut dengan variabel kualitatif, misalnya jenis kelamin, tingkat pendidikan. Variabel kualitatif harus dikuantitatifkan dengan teknik variabel dummy, yaitu memberi nilai 1 untuk yang punya atribut atau 0 untuk yang tidak punya atribut. Pada kasus regresi sebelumnya, apakah pemberian diskon yang diberikan oleh toko komputer mempengaruhi penjualan komputer? Toko yang memberi diskon mampu menjual lebih banyak komputer sehingga diberi angka 1 dan angka 0 diberikan pada toko yang tidak memberi diskon. Model persamaannya regresi yaitu menggunakan formula YI. Arti koefisien variabel dummy penjualan dengan diskon E tersebut, penjualan tanpa diskon menggunakan formula E yang tersebut. Variabel dummy mempengaruhi nilai intercept atau konstanta garis regresi. Koefisien regresi variabel dummy merupakan koefisien pembeda antara variabel yang mempunyai atribut dan variabel yang tidak mempunyai atribut. Kembali ke kasus tersebut, selain variabel harga dan pengeluaran iklan, sekarang ditambah satu variabel independen kualitatif yaitu diskon. Variabel kualitatif diskon ini mempunyai dua kelas, yaitu toko yang memberi diskon dan toko yang tidak memberi diskon. Yang pertama yaitu carilah koefisien regresi berdasarkan metode least squares. Yang kedua, evaluasi kebaikan garis regresi. Yang ketiga, ujilah kelayakan model regresinya dengan alfa 5%. Yang selanjutnya, apakah variabel harga, pengeluaran iklan, dan diskon berpengaruh terhadap penjualan komputer secara individual dengan alfa 5%? Yang kelima, interpretasikan hasil regresi berdasarkan koefisien regresi untuk variabel harga dan pengeluaran iklan. Jika diskon berpengaruh terhadap penjualan, bagaimana artinya koefisien regresi variabel dummy diskon tersebut?
Estimasi regresi berbeda dengan SPSS, yaitu dapat digunakan menguji model summary, ANOVA, dan koefisien. Dari uji tersebut yang diketahui nilai koefisien regresi bisa dilihat dalam tampilan koefisien. Hasil ini bisa dilaporkan dalam bentuk persamaan regresi. Y sama dengan yang tertera. Yang selanjutnya yang B berdasarkan koefisien determinasi bisa dilihat tampilan model summary. Nilai koefisien determinasi 0,830, artinya variasi penjualan komputer dijelaskan oleh variasi harga, pengeluaran iklan, dan diskon sebesar 83%, sisanya sebesar 17% dijelaskan oleh variabel lain. Yang C, uji kelayakan model dengan uji F bisa dilihat pada tampilan ANOVA. Nilai F hitung 11,824, sedangkan nilai kritis dengan alfa 5% dan DF numerator 3 dan denominator 16 sebesar 3,24. F hitung lebih besar dari F kritis sehingga menolak hipotesis 0. Artinya harga pengeluaran iklan dan diskon secara bersama-sama berpengaruh terhadap penjualan. Yang D, uji estimasi variabel independen dievaluasi dengan p-value pada tampilan yang tersedia pada kolom signifikan. Karena uji satu sisi, maka signifikan harus dibagi dua, variabel harga dan pengeluaran iklan dengan alfa 1%, sedangkan variabel diskon signifikan pada alfa 5%. Yang kelima yaitu koefisien B1 sama dengan min 13,380, berarti jika harga naik turun sebesar 1 juta, maka penjualan naik turun sebesar 13,380 juta. Dengan asumsi faktor pengeluaran iklan dan diskon tetap, koefisien B2 sama dengan 4,835, berarti jika pengeluaran iklan naik turun sebesar 1 juta, maka penjualan naik turun sebesar 4,835 juta dengan asumsi faktor harga dan diskon tetap. Nilai koefisien B3 sama dengan 8,108, nilai koefisien diskon sebesar 8,108 ini akan berpengaruh terhadap nilai intercept. Keduanya dapat ditulis dengan formula di bawah. Y yang pertama yaitu untuk toko tanpa diskon, dan Y yang kedua untuk toko pemberi diskon. Yang selanjutnya yaitu uji asumsi OLS. Metode OLS menghasilkan estimator yang tidak bias, linear, dan efisien atau blue. Asumsi-asumsi tersebut berkaitan dengan residual. Yang pertama, heteroskedastisitas, yang kedua autokorelasi, yang ketiga normalitas. Heteroskedastisitas yang diasumsikan asumsi residual mempunyai varian konstanta. Yang kedua, diagram residual dan nilai prediksi untuk mengecek heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola hubungan antara residual dan nilai prediksi, maka homoskedastisitas, dan jika sebaliknya maka heteroskedastisitas. Autokorelasi, asumsi residual tidak saling berhubungan. Metode Duprin-Watson, metode untuk mengecek autokorelasi, dapat dilihat pada formula di samping. Duprin-Watson mengembangkan distribusi statistik dengan menentukan nilai kritis batas bawah DL dan batas atas DU untuk menentukan ada tidaknya autokorelasi. Yang selanjutnya, normalitas. Asumsi residual didistribusikan mengikuti distribusi normal. Histogram residual digunakan untuk melihat normalitas residual. Jika histogram mendekati kurva distribusi normal, maka residual distribusi sebaliknya tidak distribusi normal.
min plot antara standar normal data dan standar normal populasi juga bisa dilihat dengan normalitas. Jika ada hubungan linear antara keduanya, maka mempunyai distribusi normal, maka tidak berdistribusi normal. Kembali ke kasus tersebut, iklan dan diskon terhadap penjualan dari 20 toko. Ujilah apakah residual antara model regresi homokedasitas tidak ada autokorelasi dan berdistribusi normal. Dicek menggunakan SPSS, yaitu menggunakan plot residual. Pola hubungan antara nilai prediksi variabel dependen dengan residualnya menyebar sehingga tidak membentuk hubungan linear maupun non-linear dengan nilai prediksi variabel sebagai jamming. Autokorelasi menggunakan SPSS. Dari pengujian tersebut dapat diketahui nilai kritis pada signifikan 5% dengan K3 dan N20 untuk DL sebesar 0,998 dan untuk DU 1,676. Nilai 1,678 terletak antara DU dan 4 min DU sehingga tidak ada korelasi antara tersebut, tidak ada masalah autokorelasi. Uji normalitas menggunakan SPSS berdasarkan histogram residual mempunyai kurva distribusi normal dan berdasarkan min plot menunjukkan nilai min plotnya terletak pada garis lurus. Kedua gambar tersebut menyimpulkan bahwa residualnya Demikian penjelasan yang dapat disampaikan. Apabila ada kekurangan dan salah pada penyebutan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.